menjadi orang tua hebat, cerdas, dan bijaksana di era digital. Nah, tema kali ini sangat bagus sekali, sangat relate sekali dengan kondisi yang kita rasakan atau yang ada di era globalisasi ini. Nah, kemudian materi akan disampaikan oleh dua narasumber kita yang sangat hebat-hebat dan berkompeten di bidangnya, dan juga tak lupa tampan-tampan begitu. Ya, dua narasumber kita. Yang pertama adalah Bapak Khairul Huda selaku dosen STKIP Hamzar yang mengajar di prodi PG PAUD maupun PGSD. Selain beliau sebagai dosen di STKIP Hamzar, Bapak Khairul Huda juga sebagai fasilitator pada program sekolah penggerak, ya, khususnya di lembaga pendidikan PAUD atau pendidikan anak usia dini. Kemudian untuk narasumber kita yang kedua yang masih kita tunggu, masih di jalan, yaitu Bapak Hadiat Ridho. Beliau juga merupakan dosen di STKIP Hamzar. Selain itu, beliau juga menempati atau menduduki jabatan sebagai Ketua LPM di STKIP Hamzar. Baiklah, untuk mempersingkat waktu dan durasi supaya tidak jangan, kita akan mulaikan saja kepada pemateri atau narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Khairul Huda. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silahkan Khairul Huda. Baik, terima kasih Pak Moderator, Pak Ikhwan MPD. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan webinar ini atau seminar tentang menjadi orang tua hebat, cerdas, dan bijaksana di era digital. Kemudian rekan-rekan dosen yang alhamdulillah menyempatkan diri untuk ikut serta dalam kegiatan ini, yang nantinya Allah proses kegiatan webinar ini kita akan sama-sama ikuti kurang lebih selama 1 sampai 2 jam ya. Nanti tergantung dari ada kemudian pertanyaan-pertanyaan setelah kegiatan atau pemaparan materi ini begitu. Kemudian selanjutnya sebelum saya sampai kepada materi, saya ingin menyapa kepada adik-adik mahasiswa ya. Adik-adik mahasiswa yang sudah bergabung. Memang kenapa kemudian pada yang ini kami sebenarnya dari kemarin karena ini adalah perdana ya, jadi seminar kami ini yang kami adakan dengan berkoordinasi dengan Ketua LPM Bapak Hadiatur Ridho ya. Jadi ini adalah kegiatan webinar perdana, sehingga yang kami undang itu masih internal kampus ya, jadi melibatkan dari mahasiswa, melibatkan dosen, dan juga beberapa juga dari luar. Tapi kami batasi ya, kami batasi memang kalau seandainya link ini kami bagikan gitu di institusi-institusi atau di lembaga-lembaga lainnya, maka akan banyak yang akan ikut, kami tidak bisa tampung gitu. Nanti kemudian sertifikat dan lain sebagainya gitu ya. Karena kita memang agendanya nanti akan kegiatan ini, nanti Bapak Ikhwan selaku moderator akan langsung membuat sertifikat kepada peserta yang mengikuti webinar ini sampai selesai. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita mulai masuk kepada materi ya. Kemudian nanti materi kedua
setelah saya nanti ada Bapak Ketua MTM, Bapak Hadiatur Ridho yang akan menyampaikan juga terkait tentang apa namanya itu parenting ya, orang tua cerdas, hebat, bijaksana di era digital. Eh, Ketika kita berbicara orang tua itu adalah orang yang pertama sangat berperan di dalam dunia pendidikan, khususnya kepada anak-anak ya, anak-anak yang dilahirkan dari rahim seorang ibu, anak-anak yang dibesarkan di lingkungan keluarga itu sendiri, maka yang menjadi peran penting yang pertama itu adalah orang tua atau orang yang membesarkan anak itu sendiri. Maka kemudian kenapa orang tua itu dikatakan menjadi madrasah pertama untuk anak-anak? Karena ketika anak itu lahir, maka orang tua bapak mengazankannya, ya, kemudian menggendongnya, ibu kemudian memberikan kasih sayang seutuhnya kepada anak-anak itu, tentu saja bukan sekedar kasih sayang, tapi memberikan kebutuhan, baik itu kebutuhan jasmaninya maupun kebutuhan rohaniahnya begitu. Nah, kemudian selanjutnya ini keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama. Ki Hajar Dewantara, beliau adalah bapak pendidikan ya Indonesia, banyak karya-karya beliau, banyak tulisan-tulisan beliau yang memberikan kontribusi penting terhadap pendidikan di Indonesia ini ya, Bapak Hajar Dewantara atau bapak pendidikan begitu. Kenapa keluarga adalah lingkungan pendidikan yang pertama dan utama? Karena yang akan mengukir, yang akan membentuk anak itu adalah orang tuanya sendiri ya. Jadi kalau kemudian apa sih sebenarnya yang harus kita berikan kepada anak ketika anak itu lahir? Apa yang harus kita tanamkan? Yang pertama itu adalah cinta ya, cinta. Ketika cinta itu sudah tertanam dari orang tua dengan anak, maka akan lahir kasih dan sayang ya, kasih dan sayang. Nah, setelah lahir kasih dan sayang, disitulah akan ada cita ya, cita ini yang harus kita tanamkan. Ketika empat empat komponen kalau kita bahasakan, cinta, kasih dan sayang, kemudian cita ini mampu kita tanamkan dari sejak kecil, maka akan lahir calon-calon generasi yang kemudian siap menjadi seorang pemimpin di masa mendatang, bukan hanya sekedar cerdas secara intelektual, namun juga cerdas secara spiritual. Kita sesungguhnya banyak melahirkan anak-anak Indonesia yang memiliki intelektual yang cukup lumayan ya, yang tidak kalah dengan pendidikan atau tidak kalah dengan orang-orang yang ada di luar negeri begitu ya. Namun pada kenyataannya kita masih krisis di nilai-nilai spiritual, nilai-nilai moral ya. Banyak anak-anak kita, banyak generasi-generasi muda itu cerdas secara intelektual. Namun kenyataannya tidak semuanya itu cerdas secara spiritual. Maka kemudian pada kesempatan inilah kita akan tanamkan kepada anak-anak kita sejak dini, inilah kita tanamkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai karakter, nilai-nilai budi pekerti ya, dari sejak kecil, menanamkan cinta, memberikan kasih sayang, kemudian memberikan atau membentuk cita ya. Cita itu adalah harapan, keinginan ya. Setelah keinginan itu kita bentuk dari sejak kecil, keinginan kita, anak kita mau jadi apa, kemudian nanti seterusnya setelah kita ikhtiar dan berdoa menanamkan nilai-nilai kasih sayang, nah kita terus menjadi fasilitator ya. Sebelum kita lanjutkan, saya izin kepada pemateri, saya mau bertanya kepada apakah suara dari pemateri atau suara dari saya sudah terdengar jelas?
Jelas, Pak, jelas. Jelas? Jelas sekali, Pak. Oh iya, sudah. Baiklah, kalau begitu saya kembalikan ke Pak Khairul Huda selaku narasumber kita ya. Silahkan Pak Khairul Huda dilanjutkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Iwan MPD. Kemudian selanjutnya ya, setelah tadi kita apa yang kita harus tanamkan dari sejak dini itu adalah cinta, kasih dan sayang, kemudian cita ya. Kasih dan sayang itu adalah kebutuhan ya, kebutuhan ruhaniah, fisikis ya. Jadi kalau kemudian kasih sayang ini terus kita berikan, tanamkan dari sejak kecil, maka anak itu akan tumbuh kembang dengan baik, akan tumbuh kembang seluruh aspek-aspek yang ada di dalam dirinya. Kemudian selanjutnya adalah kebutuhan jasmani, memberikan anak kecukupan, baik itu makannya, minumnya, pakaiannya, menyekolahkan anak. Itu adalah semua dari kebutuhan-kebutuhan jasmani yang harus kita penuhi kepada anak. Tapi sayang, tidak semua anak merasakan kebutuhan tersebut. Karena di masyarakat kita, seperti yang sudah kita ketahui, hampir di setiap pelosok itu ada, ya. Ada yang kita temukan bahwa sesungguhnya banyak orang-orang tua atau anak-anak itu terlahir tanpa dibesarkan oleh orang tuanya, atau anak itu keadaan lingkungan keluarganya ketika dia masih kecil broken home, dihadapkan orang tua yang broken home. Kemudian banyak faktor ya, sehingga anak-anak itu dibesarkan oleh kakeknya, dibesarkan oleh neneknya, bibinya, pamannya, sehingga ibunya begitu. Nah, itu sebetulnya yang menjadi perhatian ya kita sebagai guru ataupun sebagai mahasiswa, calon guru begitu, calon pendidik. Nah, ini yang harus kita perhatikan. Nanti tugas kita adalah memberikan edukasi, sosialisasi kepada masyarakat, kepada orang tua kita, bagaimana pentingnya keterlibatan orang tua di dalam mendidik anak. Meskipun terkadang anak dibesarkan di lingkungan keluarga yang lengkap, punya ibu bapak, namun ibu bapaknya sibuk kerja, bahkan pergi merantau ke Malaysia, ibunya pergi merantau ke Timur Tengah, di Arab Saudi begitu, sehingga ini anak ini tidak apa namanya itu merasakan kasih sayang yang penuh dari orang tuanya. Atau mungkin orang tuanya ada di rumah, cuman orang tuanya sibuk kerja, pergi ke sewa, jadi tidak pernah menanyakan anaknya, tidak pernah bertanya kepada anaknya sudah sholat atau sudah ngaji, sudah belajar, cuek-cuek saja. Ini jadi orang tua itu, jika kita apa namanya bandingkan dengan profesi-profesi lain, orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan. Artinya bahwa ketika kita sudah memiliki keluarga begitu ya, atau memiliki adik begitu, memiliki anak, maka mau tidak kita harus memiliki tanggung jawab untuk mendidik anak-anak kita, mendidik adik-adik kita. Karena kenapa dikatakan orang tua adalah profesi yang paling tidak tersiapkan? Ini katanya Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, bahwa sesungguhnya itu orang tua adalah multi peran, ya, multi talenta gitu. Dia sebagai seorang ibu melayani keluarga, melayani suaminya, melayani anaknya begitu, dan melayani beberapa kakak adiknya. Di sisi dia juga harus apa namanya itu
masak ya, di satu sisi dia juga harus nyuci, di satu sisi juga ini luar biasa peran orang tua ya. Jadi butuh komitmen, butuh kesabaran, kemudian memang butuh apa namanya itu kerja keras ya, sabar, kerja keras, berusaha, terus berkomunikasi dengan, dalam hal ini dengan keluarga atau suami gitu ya. Karena dengan komunikasi yang baik itu akan bisa dengan bersama-sama menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di lingkungan keluarga. Ya, lebih-lebih anak kita kalau beranjak apa namanya itu sudah umur usia 4-5 tahun, 5-6 tahun, itu adalah masa-masa di mana anak kita itu sangat membutuhkan perhatian. Ya, karena begini, anak itu kenapa dikatakan unik sekali begitu, karena sesungguhnya anak itu perilakunya setiap hari itu berbeda-beda begitu, keinginannya itu selalu berubah-ubah ya, sehingga terkadang di dalam lingkungan keluarga kadang anak itu sederhananya dia sebetulnya butuh perhatian dari orang tuanya, tapi dengan cara hal-hal yang tidak wajar seperti menangis atau kelahi gitu dengan kakaknya, dengan adiknya begitu, atau kita bahasakan ya anak ini susah diatur begitu. Ini sekarang yang merebak di lingkungan masyarakat, bahkan di pelosok-pelosok itu adalah ya terkait tentang masalah gadget ya, HP. Nah, ini yang sekarang yang menjadi permasalahan yang kemudian masuk di semua lini di anak-anak kita ya, kemudian saudara adik-adik kita begitu, umur 3-4 tahun, 5-6 tahun itu sudah kadang orang tua itu tidak mau HP, orang tuanya senang bisa istirahat dengan enak, bisa mengerjakan pekerjaan yang lain, sementara anak asik bermain HP. Padahal di satu sisi ada dampak-dampak yang harus kita pahami dan harus kita mengerti, bahwa sesungguhnya kalau tidak kita manfaatkan apa namanya itu digital, HP ya, kemudian tidak kita manfaatkan dengan positif, maka yang akan lahir adalah nanti anak-anak kita akan terganggu secara emosionalnya ya, apalagi bermain game-game yang tidak terkontrol ya, kayak game tembak-tembakan atau kayak game yang saling membunuh begitu ya. Nah, itu akan menguras emosi anak. Emosi anak akan tidak stabil ketika game itu terus-menerus dimainkan, karena itu membutuhkan emosi. Sehingga ketika itu terus-menerus dilakukan oleh anak bermain game, maka semua aspek perkembangannya anak itu juga akan terlambat ya, akan terganggu begitu ya. Jadi pertama, anak kurang berinteraksi ya, dia kebanyakan di dalam kamar berinteraksi dengan HP, kurang bersosialisasi, emosinya tidak stabil begitu, sehingga yang terjadi terus menerus kalau itu dibiarkan itu akan membahayakan untuk anak-anak kita. Nah, sehingga kenapa kemudian kita sebagai orang tua perlu memberikan batasan-batasan, perlu kita memberikan apa namanya itu kedisiplinan untuk anak-anak kita ya, dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara kita, bagaimana kita memberikan anak kita supaya di dalam memanfaatkan atau di dalam memainkan HP itu bisa diatur begitu ya, sehingga tidak kecanduan untuk anak-anak. Jadi anak yang kecanduan itu ketika tidak diberikan HP dia menangis, bahkan menangis menjadi-jadi, tak terkontrol, itu sudah kecanduan ya. Jadi nanti bagaimana cara-caranya, bagaimana triknya, bagaimana langkahnya, nanti kita akan bahas ya. Nah, kemudian selanjutnya, ketika pertama kali mendapatkan amanah seorang anak, maka bagaimana kita sebagai orang tua ya, tentu kita harus seperti yang sudah saya sampaikan tadi, adalah memberikan seutuhnya perhatian, kasih sayang ya, memberikan cinta, kasih sayang, cita ya, memberikan kebutuhan jasmani dan rohaniahnya anak, mulai dari
bagaimana kita memandikan anak, bagaimana kita menyuapi anak, memberikan makan anak, memandikan anak, sampai seterusnya. Ya. Jadi itulah yang kemudian harus kita tanamkan, yang harus kita berikan gitu ya kepada anak-anak kita. Karena anak adalah amanah. Ya. Kalau anak itu bukan milik kita, kalau anak milik kita, yang namanya milik itu, maka kita harus bawa kemana-mana. Tapi yang namanya amanah, ketika amanah itu kita besarkan, ketika amanah itu kita didik, ketika amanah itu kita berikan sepenuhnya sampai dia menjadi orang yang dewasa, sukses dan berhasil, maka pada satu saatnya nanti dia juga akan mengenang jasa-jasa orang tuanya. Ya, dia akan berkeluarga, dia akan mencari jalan hidupnya sendiri. Karena dia bukan milik kita, dia adalah amanah. Ketika anak kita setelah dia besar nanti berkeluarga, kita akan berpisah, dia akan mengikuti suaminya atau dia akan membawa istrinya begitu ya di tempat yang berbeda dia dari orang tuanya. Nah, jadi tugas kita, kenapa anak ini adalah amanah, bahwa sesungguhnya kita memberikan edukasi, pendidikan, kita harus memberikan nilai-nilai yang positif, sehingga nanti setelah anak itu dewasa, akan mengingat jasa-jasa orang tua. Nah, itu yang terpenting. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana sekarang ya anak kita penuh dengan, umpamanya kita bahasakan ya, sesungguhnya tidak elok lah kalau kita bahasakan anak itu adalah masalah, dengan seluruh aktivitasnya, dengan seluruh kegiatannya, dengan seluruh tawa candanya atau kegiatan-kegiatan sehari-harinya. Ya. Jadi bagaimana anak kita? Ya, begitulah anak ya. Jadi kadang anak itu seperti kalau di rumah itu dia susah diatur ya. Kalau umpamanya anak nggak usah pergi, umpamanya sana, anaknya pergi, nggak usah, awas. Nah, kalimat-kalimat itu sesungguhnya tidak dihiraukan oleh anak, tapi kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu juga harus kita perhatikan begitu, sehingga jangan sampai mengekat rasa percaya diri anak ya. Nah, ini anak menangis ya, anak bosan, atau anak dengan segala banyak permainan yang ada di dalam kamarnya berantakan sudah. Ya begitulah, itulah dunia anak-anak. Nah, apa permasalahan utama dalam mendidik anak saat ini? Kira-kira apa? Ya? Apa permasalahan utama dalam mendidik anak saat ini? Nah, ini yang menjadi pertanyaan kita. Ini yang menjadi diskusi kita. Anak yang gampang marah kah? Anak yang nakal kah? Tidak bisa diberitahu kah? Susah beradaptasi? Banyak tingkah? Banyak bicara? Ketagihan gadget? Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Apakah itu semuanya masalah? Nah, ini pertanyaannya ya. Apakah semuanya itu masalah? Oke, sekarang kita akan coba bahas. Kita coba akan ungkap, kita akan coba buka begitu. Bikin pusing kepala, bikin stres, jantung berdebar keras, bikin nggak nyaman, pokoknya bikin semua jadi tidak enak lah. Ya, ini ungkapan kalau dari orang tua umpamanya. Melihat kondisi situasi saat menghadapi anak. Sebentar. Ya, jadi kemudian selanjutnya stop anak bermasalah ya. Stop anak bermasalah. Sesungguhnya masalah yang hadir dalam dunia anak itulah bunga ya. Itulah tanpa masalah di dalam dunia anak itu tidak akan pernah berkembang. Anak-anak tidak akan pernah bisa berkembang dengan baik.
tanpa masalah, ya. Sesungguhnya masalah itulah yang membuat anak-anak terlahir menjadi anak-anak yang berkembang, menjadi anak-anak yang berbakat, menjadi anak-anak yang sehat jasmani ataupun rohaniahnya. Anak itu bisa diselesaikan dengan baik oleh orang tua dan bisa dimengerti oleh orang tua. Nah, kemudian menjadi sebuah pertanyaan besar, begitu ya. Mengapa mereka harus bermasalah? Bukankah enak kalau tidak ada masalah? Nah, ya. Jadi sebentar kita tinggalkan masalah ya. Kita coba flashback bagaimana kisah-kisah orang yang memang sukses ya. Bagaimana dia menjadi seorang fotografer di usia 3 bulan baru lahir ya. Dia adalah Hirotoda Otatake ya. Usia 3 bulan baru terlahir sebagai tetramelia, anak tetramelia, suka renang dan basket. Beliau adalah seorang fotografer yang sukses. Terlahir sebagai tetramelia ini adalah tanpa kaki, tanpa tangan, begitu ya. Dia dengan segala keterbatasannya namun mampu mengukir prestasi. Coba bayangkan, ya, seorang yang terlahir dalam kondisi tetramelia, tidak memiliki tangan, kaki, lengan, gitu, tapi dia sukses mengukir sebuah sejarah bahwa dia adalah orang yang memiliki potensi yang luar biasa. Dia yang memiliki banyak karir rapper ya, bahkan hobinya juga suka renang, main basket. Coba bayangkan. Nah, sekarang pertanyaannya, jika ada anak-anak kita dalam kondisi fisiknya sempurna, begitu ya, kemudian dengan segala canda tawa, segala kenakalannya lah kalau kita bahasakan ya. Tapi semuanya itu tidak akan bisa tumbuh kembang dengan baik apabila orang tua juga tidak betul-betul mendidiknya, memperhatikannya, mendampinginya gitu. Nah, dialah ini Hirotoda Otatake. Beliau ini adalah orang yang terlahir tetramelia, sekali lagi tanpa kaki, tangan, namun dia berhasil menjadi seorang yang terkenal begitu dalam bidang fotografer. Kemudian dengan segala keterbatasannya, dia bisa multiple intelligence ya. Dia bisa berenang, dia bisa berolahraga, main basket, begitu apalagi. Kemudian selanjutnya ada yang berikutnya juga. Nah, usia 4 tahun tidak bisa berbicara, sampai 12 tahun tidak bisa membaca, hingga dewasa sulit diajari menulis, pernah berjualan koran dan sayuran, menderita tuli karena sering bikin percobaan, memegang lebih 1000 hak paten. Dia dijuluki pelopor era listrik. Ya, dialah Thomas Alva Edison. Nah, coba bayangkan, siapa yang tidak kenal Thomas Alva Edison ini? Ya, beliau adalah salah seorang yang pelopor, penemu listrik, begitu ya. Nah, jadi kenapa kemudian dengan segala keterbatasannya dia mampu ditulis oleh sejarah bahwa dia adalah orang yang memiliki keterbatasan, tapi namanya itu dituliskan oleh para ilmuwan salah seorang menjadi pelopor penemu listrik. Ya, pertama dialah Thomas Alva Edison ya, yang usia 4 tahun tidak bisa bicara, sampai 12 tahun tidak membaca, hingga dewasa sulit diajar untuk menulis. Namun dia mampu mengukir dengan keterbatasannya, mampu mengukir, menemukan aliran listrik, begitu ya, pelopor Thomas Alva Edison. Kemudian yang ketiga, seorang tunanetra, tidak bisa melihat, tunarungu, tidak bisa mendengar, lulus Radcliffe College dengan gelar kehormatan, menjadi pengacara terkenal dunia dalam masalah persamaan sosial, mendapatkan medali penghormatan dari presiden. Dialah Helen Keller ya.
dialah Helen Keller. Dia adalah seorang pengacara yang terkenal mendunia ya, dengan segala keterbatasannya. Coba bayangkan, tunanetra, tidak bisa melihat, kemudian dia adalah tunarungu, mungkin tunarungunya ini sama sekali tidak bisa mendengar ya, namun dia menjadi seorang pengacara terkenal. Nah, itulah dia dengan segala keterbatasannya, tapi dia mampu mengukir sebuah sejarah yang diingat oleh orang banyak begitu ya. Dialah Helen Keller. Nah, sekarang adik-adik dan rekan-rekan dosen, ketiga-tiganya ini ya, Hirotoda Otatake, Thomas Alva Edison, dan Helen Keller ini ketiga bermasalah ya. Ketiga bermasalah, namun mereka berhasil meyakinkan banyak orang bahwa masalah itu bukan untuk dipermasalahkan sesungguhnya ya. Masalah itu bukan untuk dipermasalahkan, namun masalah itu bagaimana supaya bisa menjadi motivasi, menjadi jalan keluar, menjadi satu pengalaman yang kita jadikan sebagai ilmu pengetahuan. Nah, yang harus betul-betul bisa diselesaikan dan dihadapi dengan cara kita sendiri. Nah, dan itu ada berkat peran seorang yang percaya pada mereka. Tentu tidak lepas dari peran ya. Siapa yang berperan dalam hal ini? Siapa yang berperan yang mendidik orang-orang cerdas dan orang-orang hebat itu? Dialah lingkungannya, dialah terutama keluarganya, orang tuanya, yang selalu memberikan motivasi, yang selalu memberikan semangat ya, yang selalu memberikan percaya diri kepada anak-anaknya, sehingga anak-anak itu tumbuh kembang dengan segala keterbatasan, namun dia mampu mengukir prestasi. Bayangkan kalau kemudian anak kita terlahir dengan normal, tidak memiliki cacat, ya, tidak memiliki kekurangan fisik, ya. Namun ketika kita tanamkan rasa percaya diri kepada anak, kita didik anak kita dengan sepenuh hati, cinta, kasih sayang, maka akan melebihi mungkin daripada yang tiga tokoh tadi, ya. Maka daripada itu penting peran kita sebagai kakak, sebagai orang tua, sebagai guru yang ada di lingkungan anak-anak kita itu dinanti-nantikan. Ya, itulah harus kita tuangkan peran kita, peran-peran yang positif, yang bisa mendidik, yang bisa membimbing, mengayomi, menjadi role model, ya, menjadi contoh untuk anak-anak kita. Kemudian seorang yang sanggup tetap yakin dan percaya. Ya, siapa yang sanggup tetap yakin dan percaya, ada kemungkinan dalam segala hal yang orang lain berkata itu tidak mungkin. Ketika orang lain mengatakan itu tidak mungkin, tidak ada jaminan bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan itu akan menjadi sesuatu yang orang tidak pernah pikirkan atau orang yang tidak pernah sangka-sangkakan. Ya, jika kita betul-betul sanggup, yakin dan percaya diri, ketidakmungkinan akan berubah menjadi mungkin dan pasti begitu. Tidak ada yang tidak mungkin ketika kita jalani dengan rasa percaya diri, ketika kita jalani dengan ikhtiar, kita jalani dengan kesabaran, mendidik anak, kemudian bagaimana kita memberikan sepenuhnya pada anak-anak kita. Tidak ada yang tidak mungkin. Ya. Anak kita bisa menjadi anak-anak yang terlahir menjadi anak-anak generasi emas di era masa mendatang. Ya, semuanya mungkin. Ya. Nah, kembali kepada diri kita sebagai orang tua. Nah, kemudian disinilah kekuatan orang tua yang sebenarnya. Tetap yakin dan percaya, selalu ada kemungkinan dalam segala hal yang orang lain tidak melihatnya. Pasti itu ya. Orang tua itu tidak akan pernah terhalang doanya ya, oleh apapun, baik dengan jarak antara bumi dan langit. Ketika orang tua berdoa dan berikhtiar, maka doanya itu akan diterima gitu ya. Jadi antara hubungan orang tua dengan anak itu tidak ada jaraknya ya. Jadi adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan acara seminar ini, bahwa kalian adalah calon generasi pendidik, bahkan menjadi seorang pendidik, bahkan menjadi orang tua nantinya, maka harus tetap ditanamkan yang namanya keyakinan dan percaya.
percaya diri. Ya, adik-adik mahasiswa yang hari ini mengikuti kegiatan seminar ini, yang belum berkeluarga, pada saatnya nanti ketika Anda sudah sudah berkeluarga gitu, sudah memiliki keturunan, akan merasakan yang namanya hubungan orang tua dan anak itu seperti apa. Dan itu akan bisa terjalin, terbentuk dengan baik, bahkan yang namanya kasih sayang itu tidak bisa diucapkan dengan kata-kata. Nah, tapi tidak cukup dengan itu. Harus menanamkan cinta, kasih dan sayang dan cita kepada anak-anak kita. Baik, terima kasih Pak Moderator. Selanjutnya mungkin mungkin ada sesi pertanyaan sebelum materi berikutnya. Pak Hadiatur Ridho sebagai Ketua LPM STKIP Hamzah. Silakan Pak Moderator, mungkin ada pertanyaan dari adik-adik mahasiswa. Baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Khairul Huda MPD. Sekarang sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, silahkan bagi para audiens atau bagi para mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung ya. Silahkan. Belum ada? Apakah belum ada pertanyaan? Baiklah, kalau belum ada pertanyaan, mungkin nanti di akhir ya, ditampung dulu pertanyaannya, nanti kita lanjutkan di akhir sesi. Kemudian untuk sesi selanjutnya atau penyampaian materi selanjutnya oleh narasumber yang kedua, kebetulan Bapak Hadiatur Ridho MPD sedang menguji. Untuk itu sepertinya Pak Khairul Huda akan melanjutkan lagi materinya. Oh iya, sebentar. Ada pertanyaan kayaknya dari Pak Hafizin. Baik, terima kasih untuk kesempatannya Pak Ikhwan. Nah, jadi yang ingin saya tanyakan di sini kepada Bapak Khairul Huda, jadi begini Pak, kadang kita tidak bisa mengontrol keinginan dari anak itu sendiri. Gitu. Nah, bagaimana kita bisa mengontrol keinginan anak ini supaya kita tidak membuat anak itu kecewa, tapi di sana keinginannya juga bisa kita penuhi, begitu Pak Huda. Artinya kan tidak semua keinginan anak itu harus kita penuhi. Anak ini kalau tidak dikasih pegang HP gitu ya, dia akan menangis dan sebagainya, malah ngamuk-ngamuk gitu. Ya, nah, bagaimana kita membatasi keinginan tersebut sehingga kita tidak membuat anak itu menangis, tapi di satu sisi juga kita sebagai orang tua tentu tidak ingin anak kita itu kecewa, menangis dan sebagainya sehingga dia harus mengurung diri dan sebagainya. Nah, bagaimana kita bisa memenuhi hasratnya itu, tetapi kita tidak harus mengikuti keinginan dari anak tersebut. Gitu. Terima kasih untuk kesempatannya, Pak. Baiklah, terima kasih untuk pertanyaan yang pertama dari Bapak Izin MPD. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan yang lain dari audiens? Baiklah, sepertinya mungkin tidak ada pertanyaan. Bagaimana mau dijawab langsung Pak? Oke,
Boleh. Eh, apa pertanyaannya bisa diulang tadi, Pak Iwan? Baiklah, mungkin kalau saya tangkap pertanyaannya kurang lebih seperti ini. Bagaimana mengontrol keinginan dari anak, misalnya selalu ingin memegang gawai atau gadget. Nah, tetapi sebagai orang tua, bagaimana cara kita mengontrol keinginan tersebut, tetapi tanpa melukai perasaan dari si anak ini? Lebih bagaimana? Ya, baik, pertanyaannya cukup bagus sekali ya, karena memang inilah pertanyaan-pertanyaan yang terjadi dari lingkungan kita sehari-hari ya, baik di lingkungan masyarakat, lingkungan keluarga kita ya, lingkungan-lingkungan terdekat kita gitu. Nah, ketika kita menghadapi situasi kejadian seperti permasalahan tadi, ketika anak-anak nih sudah dalam situasi atau sedang asik-asiknya begitu ya, memegang HP begitu ya, asik-asiknya lagi bermain game. Sementara di satu sisi kita juga orang tua nih, bagaimana supaya anak ini ketika kita umpamanya katakanlah ingin sekali membatasi begitu ya, di saat anak sedang asik-asiknya memegang HP begitu. Bagaimana cara kita supaya anak yang sedang asik bermain tidak merasa terlukai, tidak akan kemudian merasa diadili atau tidak merasa dikecewakan lah nantinya ketika kita ambil HP itu dengan cara-cara kita, umpamanya kemudian anak itu menangis. Nah, kita sebagai orang tua atau kita sebagai kakaknya ya, lebih-lebih kalau anak ini usianya 3-4 tahun lah kita katakan, atau usia anak 2-3 tahun, atau usia anak itu 5-6 tahun. Di saat dia lagi asik-asiknya memegang HP, bermain game, maka kita yang ada di lingkungan anak itu tentu kita tahu pasti nih apa kesenangannya selain daripada HP. Ya, ini pengalaman saya sebagai orang tua begitu ya. Ada memang saatnya ketika saya melihat anak itu senang sekali memegang HP, tapi saya sebagai orang tua tahu kesukaannya, ada kesukaan lainnya selain HP. Nah, ketika itu saya coba untuk tawarkan begitu, ketika dia bermain HP, kemudian saya tawarkan, maka dengan sendirinya ada respon dari anak. Contohnya nih, saya kasih contoh. Ketika anak lagi asik bermain HP sudah lama gitu ya, kita mau kita mau stop lah dia bermain, sehingga dengan berlahan kita katakan anak ini saking keasikannya bermain karena sudah terus-menerus nih, tidak ada filter sebelumnya dari orang tua begitu. Namun di satu sisi kita sebagai orang tuanya atau sebagai kakaknya begitu ya, atau di lingkungan anak itu kita memberikan pilihan kesukaannya. Contoh sederhana, kalau umpamanya anak suka pergi belanja ya, belanja kira-kira jajan kesukaannya apa begitu ya, kita katakan, kita kasih tawaran, ayo kita jalan-jalan beli coklat, kita pakai sepeda motor gitu, atau kita pakai sepeda, kita pakai mobil, ayo jalan-jalan, mau ikut enggak gitu. Jadi ini satu opsi yang bisa kita tawarkan kepada anak. Nah, ketika ada respon ayo hore begitu, nah itu contohnya bahwa dengan cara seperti itu maka ya kita berhasil tadi, yang semula anak asik bermain fokus di dalam kamar terus ya, ketika kita kasih tawaran tersebut dengan sendirinya dia akan berhenti untuk bermain HP. Ini yang pertama. Yang kemudian yang kedua, bagaimana supaya setelah itu begitu ya, sehingga anak yang sudah kecanduan lah kita katakan dan terus menerus karena memang tidak ada filter sebelumnya dari orang tua itu, cara sederhananya untuk kita bisa batasi anak-anak kita sedikit demi sedikit, tapi bukan 100% langsung berubah, tidak begitu ya. Namun kita bagaimana lebih kepada kreativitas, kita ajak anak kita untuk lebih bermain kegiatan-kegiatan fisik, ajak jalan-jalan ya. Jadi jangan di dalam kamar terus ya, sesuatu ajak anak jalan, pergi ke alam terbuka begitu ya, atau bahkan
kalau kita bisa menyulap satu permainan yang saya rasa akan menstimulasi atau memancing rasa ingin tahunya anak, itu lebih baik begitu dengan cara-cara itu. Aktivitas fisiknya, olahraga, senam, ajak anak untuk jalan-jalan sore, jalan-jalan pagi, atau kita bisa ajak anak seperti tadi pergi ke rumah temannya begitu ya, rumah temannya. Jadi kalau anak itu bertemu dengan teman-temannya, maka dengan sendirinya akan refleks nanti, entah dia akan mau bermain apa begitu, apa yang dilihat oleh anak ini terhadap aktivitas temannya, dia akan segera berinteraksi, beradaptasi. Bayangkan kalau kemudian tidak ada filter, bayangkan kalau kemudian anak kita berikan saja HP begitu dengan alasan bahwa supaya dia tidak mengganggu aktivitas kita sebagai orang tua. Nah, ini akan menjadi candu terhadap anak. Interaksi sosialnya juga akan tak terbentuk begitu. Kemudian juga emosionalnya juga akan tidak stabil begitu. Bayangkan kalau interaksi sosial anak kurang, itu akan menyangkut seluruh aspek perkembangan anak ya. Sosialnya, anak yang sosialnya kurang, susah bergaul, tidak mau bermain dengan teman-temannya, akan susah untuk berkembang. Kemudian pembendaharaan katanya juga kurang begitu ya. Dia hanya terfokus dengan mainan-mainan game tersebut. Nah, salah satu juga selain daripada apa yang sudah saya sampaikan tadi, kita harus berikan batasan. Boleh kita berikan anak memegang HP, namun harus ada batasan kita berikan, tanamkan kedisiplinan. Kita harus buat komitmen dulu sebelum kita memberikan anak HP. Kita harus berikan komitmen dalam artian harus sepakati dengan anak, boleh bermain game, nanti setelah selesai game ini, umpamanya kita katakan berhenti ya, gitu ya, berhenti ya, kakak mau pakai HP ini atau bapak mau pakai HP ini, ibu mau pakai HP ini. Nah, harus ada komitmen ya. Jadi kalau sudah kita sepakati bersama dengan anak, saya rasa ketika dia sudah selesai bermain, anak akan terima ketika kita ambil HP itu. Nah, makanya saya pernah mengikuti fasilitator pendidikan ketika kita membuat aturan-aturan di dalam rumah itu, di fasilitator pendidikan keluarga itu harus melibatkan anak-anak, harus melibatkan semua yang ada di lingkungan keluarga itu, ya, sehingga apa yang kita buat ya nanti berupa punishment, hukuman itu tidak merasa terintimidasi karena kita sudah sepakati bersama dengan anak-anak. Begitu pula juga dengan aktivitas-aktivitas di dalam rumah, gitu ya. Anak yang tidak bangun sholat berjamaah lah kita katakan, kita hukumannya seperti ini, nanti bukan bersih-bersih, dan itu sudah kita sepakati sebelumnya dan tanda tangan semuanya lengkap begitu ya dengan anak-anak begitu, sehingga dia tidak merasa terintimidasi di dalam keluarga ketika kita akan memberikan punishment. Karena sering ini terjadi di lingkungan keluarga, bahkan kita punya 2 HP, bareng-barengan kita main game dengan anak kita. Kita melarang anak kita, malah kita memegang HP, bagaimana? Tidak akan bisa ada perubahan signifikan kalau hal itu yang kita lakukan. Kita dilihat oleh anak kita memegang HP, sementara kita larang, ya bagaimana akan bisa berubah kan begitu? Bahkan kita barengan di kamar main HP begitu. Nah, ini hal-hal seperti ini yang harus kita perhatikan. Nah, ini ya, ada pertanyaan Pak Moderator nih dari mahasiswa sepertinya. Ya, tapi mungkin bisa ada mungkin yang memang masih kurang dari penjelasan saya terkait pertanyaan tadi, Pak Moderator. Mungkin bisa dipertegas kembali. Baiklah, terima kasih atas jawabannya tadi Bapak Khairul Huda selaku narasumber pertama. Bagaimana Pak Hafizin terkait pertanyaannya tadi, apakah sudah mewakili jawabannya? Jadi begini Pak Huda ya, bagaimana seandainya ya
kalau misalnya kita kan tadi kayak yang Pak Huda katakan itu bahwa kita harus alihkan perhatiannya lah istilahnya seperti itu ya Pak Huda. Nah, bagaimana kalau misalnya anak itu ditakut-takuti misalnya karena sering terjadi orang tua itu lebih banyak yang biar karena terlalu lama pegang HP anak itu jadi ya solusinya orang tua mau nggak mau biasanya menakut-nakuti misalnya oh nanti saya diajak gini atau dihukum ini dan sebagainya. Nah, bagaimana kalau hal-hal seperti ini terjadi? Apakah ini akan menimbulkan efek negatif kepada anak atau seperti apa? Gitu, Pak? Iya, betul sekali. Jadi menakut-nakuti itu apakah secara verbal ataupun non verbal. Kalau memang itu secara verbal lah, kalau kita katakan secara bahasa lah gitu ya. Menakut-nakuti, saya rasa selama tidak akan melukai anak, sebetulnya tidak baik juga sebetulnya kalau kemudian itu akan bisa kita sampaikan dengan cara menakut-nakuti. Kemudian juga kita lihat nih apa perubahannya. Kita kan sebagai orang tua juga harus melakukan evaluasi. Ketika kita mengatakan dengan secara verbal lah kita katakannya dengan cara menakut-nakuti tadi bisa membuat anak berhenti memegang HP, it's okay. Tapi jangan berkali-kali diulangi begitu ya. Sesekali boleh, sesekali secara verbal. Tapi kalau kemudian secara non verbal lah kita katakan. Kalau non verbal itu ya mungkin kita bisa ada aplikasi umpamanya ya, aplikasi yang ketika dia melihat wajahnya anak-anak itu umpamanya kayak ada darah di matanya gitu ya. Kemudian kayak membengkak begitu ya, sehingga anak itu merasa takut ya. Atau kita dengan cara paksa begitu. Ini tidak diperkenankan kalau dengan cara paksa ya. Tapi kalau umpamanya dengan cara tadi melalui aplikasi itu bisa membuat anak terkontrol dan itu jera begitu, bisa saja dipakai Pak Hafiz ya, bisa. Tapi tidak dengan seterusnya karena kita kan mempertimbangkan nanti bagaimana mental anak begitu ya. Jadi saya rasa kita yang lebih mengetahui bagaimana karakter anak kita ya. Bagaimana sifat anak kita, bagaimana kemudian perilaku-perilaku yang ditampilkan oleh anak kita. Jadi saya rasa kita pahami apa yang dirasakan anak kita. Tapi kalau yang tadi dengan cara kita menakut-nakuti sesekali boleh ya. Tapi dengan secara terus-menerus saya rasa tidak baik. Dan ada cara-cara tersendiri, saya yakin kita punya cara-cara tersendiri yang mungkin bisa nanti memberikan solusi kayak tadi yang saya sampaikan. Kita alihkan perhatiannya ya dengan cara memberikan opsi-opsi tadi begitu. Itu juga bisa menjadi salah satu alternatif Pak Izin. Ya. Baiklah, terima kasih kepada narasumber pertama Bapak Khairul Huda MPD atas pemaparannya dan juga menanggapi pertanyaan yang telah disampaikan oleh audiens kita. Selanjutnya untuk pemaparan materi yang kedua akan kita lanjutkan dan akan disampaikan oleh narasumber kita yang kedua yaitu Bapak Hadiatur Ridho MPD. Kepada Bapak Hadiatur Ridho MPD, waktu dan tempat saya persilahkan. Ya, bagaimana seharusnya peran orang tua? Nah, silakan ini disampaikan oleh Bapak Ketua LPM, Bapak Hadiatur Ridho.
Coba Bapak Hadiatur Ridho bisa menyapa audiens terlebih dahulu. Kita cek suaranya. Sebentar, kita menunggu ada masalah teknis di Pak Hadiatur Ridho sebentar. Jackson. Oke, Silahkan. selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, salam sehat dan salam semangat untuk kita semua. Sehat ya? Masih sehat ya? Alhamdulillah sehat. Itu semuanya. Oke, terima kasih Pak Wakatiga karena sudah berkenan hadir masuk di webinar kami pada siang hari ini. Semoga itu tidak mengurangi semangat dan cinta kasih kita semua pada instansi kita. Oke, baik. Sekali lagi selamat bergabung Pak Wakatiga. Semoga dengan bergabungnya Pak Wakatiga di sini itu menambah semangat buat para mahasiswa, mahasiswi dan kami tentunya selaku dosen. Penanaman pendidikan karakter dalam keluarga tentunya sesuai dengan materi kita pada siang hari ini adalah menjadi orang tua hebat, cerdas dan bijaksana di era digital itu. Tentunya tidak bisa lepas ya dari peran orang tua itu sendiri, khususnya dalam pendidikan karakter dalam keluarga. Nah, di sini ada beberapa penanaman pendidikan karakter yang mungkin nanti Halo, bisa didengar dengan jelas suara narasumber oleh para audiens? Bisa Pak, jelas Ide suaranya. yang belum Silakan itu bisa Pak. dijawab. Oh iya, silahkan dilanjutkan Pak Belum bisa Ridho. ada suara. Belum jelas Pak, suaranya putus-putus. Sebentar, ada masalah teknis lagi di narasumber. Kita tunggu sebentar. Mohon bersabar bagi para audiens. Aktifin dong. Saya udah mama ngomong.
Oke, baik. Yang slide berikutnya adalah penanaman pendidikan karakter di lembaga PAUD dan keluarga itu. Itu adalah harus ya, baik itu guru PAUD maupun orang tua itu sendiri, itu yang pertama itu seperti yang tadi saya bilang, keteladanan ya, keteladanan. Tapi keteladanan ini tidak hanya menyangkut tentang aspek contoh saja ya, contoh yang lebih luas maksudnya. Yang saya maksudkan seperti sabar, berilmu, takwa, ikhlas, santun, dan tanggung jawab. Nah, jadinya dari sekian keteladanan ini atau contoh ini haruslah tergabung menjadi atau terdiri dari 6 aspek yang tadi yang saya bilang. Yaitu yang pertama adalah sabar, berilmu, takwa, ikhlas, santun, dan bertanggung jawab. Ini dasarnya dulu ya, menjadi orang tua hebat ya. Sehingga nanti terkait dengan di era digital, Jadi ini step ada masalah teknis lagi Pak Ridho di hilang lagi. sumber kedua, Pak Ridho. Mungkin pemaparan materinya akan kita persingkat karena Bapak Hadiatur Ridho ada ujian proposal. Kemudian nanti selanjutnya akan kita lanjut ke sesi tanya jawab ya. Silahkan dipersiapkan pertanyaannya bagi para audiens, bagi para mahasiswa atau dosen, silahkan dipersiapkan pertanyaannya terlebih dahulu. Ya, silahkan Pak Hadiatur Ridho diambil alih lagi sebentar. Oke, baik. Terima kasih Pak Iwan. Benar hukum. Hilang lagi. Ya, jelas didengarkan ya. Iya Pak, jelas Pak. Oke, baik. Jadi mohon maaf saya izin karena tidak optimal sebagai pemateri siang hari ini karena kebetulan jam 3 siang ini saya mengikuti ujian proposal. Jadi yang saya ingin berikan garis besarnya adalah menjadi orang tua hebat cerdas. Perlu kita ketahui bersama, cerdas itu mengerti ya. Jadi orang tua itu memang harus mengerti bahwa memang ini zamannya, sedang zamannya di era digital. Tetapi mengerti saja tidak cukup. Jadi kita harus berbijaksana. Bijaksana yang di sini yang saya artikan adalah mampu memilah dan memilih. Kalau katanya berhati-hati ya. Jadi dengan bagaimana cara memilah dan memilih segala sesuatu yang baik dan benar, walaupun orang tua mengerti sendiri bagaimana sih perkembangan zaman yang sekarang. Jadi kalaupun orang tua nanti menutup diri, tentunya itu tidak bagus juga bagi perkembangan anak didiknya ya, atau bagi perkembangan anak-anaknya ke depan nanti. Nah mungkin terkait dengan itu, cara inilah yang kemudian kita akan sharingkan bagaimana menjadi orang tua cerdas dan bijaksana di era digital ini. Mungkin itu yang kita
bagaimana caranya gitu. Pertanyaan saja sudah. Oh iya, maksud saya dia Baiklah, terima kasih untuk Bapak narasumber kita yang kedua yaitu Pak Ridho MPD. Karena keterbatasan waktu, beliau ada ujian seminar proposal yang akan dihadiri. Maka dari itu penyampaian materi dari tema kita di siang hari ini dicukupkan sampai di sini oleh beliau. Kemudian kita akan masuk ke sesi pertanyaan, tanya jawab. Silahkan bagi para audiens atau para mahasiswa yang ingin mengajukan pertanyaan, bisa langsung mengajukan pertanyaannya dengan mengaktifkan mikrofonnya. Silahkan, waktu kami persilahkan. Maaf Pak, saya mau bertanya. Maaf Pak. Ada suaranya. Halo. Mau kemana? Mau kemana? Halo, bisa mendengar suara saya? Nggih bisa Pak. Saya mau bertanya Pak. Oh ya, silahkan waktu dan tempat dipersilahkan untuk mengajukan pertanyaannya. Disebutkan nama kelas prodinya ya. Nggih, terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Nica Julianti dari PG PAUD semester 6. Yang ingin saya tanyakan di sini kepada Pak Hadiatur Ridho, saya sering mendapati anak yang tidak tahu sopan santun gitu begitu Pak. Pada saat ada tamu yang datang ke rumah, sering saya mendapati bahwa anak itu merengek-merengek di depan tamu tersebut untuk bisa diberikan apa yang dia inginkan. Pada saat tamu datang saja dia begitu. Terus bagaimana cara kita memberi arahan agar anak itu tidak seperti itu lagi? Halo, bisa didengar Pak? Bisa, baiklah. Apakah pertanyaannya cukup seperti itu? Bagaimana cara kita memberikan arahan, memberikan masukan supaya anak itu bisa paham akan sopan santun pada saat ada tamu datang ke rumah kita gitu. Oh iya, baiklah. Bagaimana Pak narasumber, apakah pertanyaannya bisa ditangkap dengan jelas? Oke, bisa. Baiklah, silahkan waktu dan tempat bisa dijawab. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Nica.
Jadi bagaimana caranya mengajarkan sopan santun itu ya, itu intinya yang bisa saya tangkap. Betul seperti itu ya, Nica ya. Jadi kalau menurut saya cara mengajar sopan santun pada anak usia dini eh, itu yang pertama orang tua itu harus mengajarkan etika dasar. Itu dulu yang pertama. Jadi etika dasar ya. Etika dasar itu bagaimana cara menggunakan kata-kata yang baik, bagaimana cara mengajarkan anak tata krama saat bermain, atau ketika ada tamu misalnya atau mereka bertamu, sesungguhnya itu diajarkan dulu sejak dini. Nah ini yang saya sebut dengan ajarkan etika dasar terlebih dahulu. Bagaimana cara kita mengajarkan seperti yang tadi, bahwa itu kan kalau di anak usia dini itu bisa dengan cara misalnya dengan penjelasan-penjelasan bahwa anak ketika kamu nanti bla 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 harusnya nanti akan begini ya. Ini secara singkatnya saja yang saya inginkan yang saya jawab Nica. Tetapi intinya adalah bagaimana anak bisa tahu kalau memang tidak dikasih tahu, itu pertanyaannya. Jadi memang orang tua harus ngasih tahu dulu nih, tapi tidak cukup dengan 1-2 kali, tapi continue. Tapi itu continue. Nah, jadi ajarkan etika dasar dulu. Etika dasar seperti apa? Cara berkomunikasi, cara bertamu misalnya seperti yang tadi. Kemudian yang selanjutnya tekankan pentingnya selalu bersikap ramah misalnya. Nah tentunya itu nanti dibungkus oleh orang tua jadi contoh yang baik bagi anak. Tentunya yang namanya anak juga ya tidak bisa lepas dari konsepnya bermain ya. Dalam arti susah diatur, katakan seperti itu. Anak susah diatur nih Pak nih. Kadang-kadang kalau kita bertamu atau ada orang bertamu, anak-anaknya sering ngikuti bapaknya. Terus itu gangguin. Nah itu bagaimana caranya? Ajarkan sekali lagi etika dasar. Ajarkan dulu, baru setelah diajarkan, kalau lagi berbuat, kemudian diingatkan. Setelah diingatkan, kemudian lagi berbuat, dinasehati. Setelah lagi berbuat dinasehati, barulah ada pendekatan sanksi itu, kita berikan sanksi. Tapi bergantung kepada umur anak. Jadi dikasih tahu dulu. Setelah dikasih tahu diingatkan. Setelah diingatkan dinasehati. Itu dulu rumusnya. Jadi keliru juga ketika anak melakukan seperti yang tadi diungkapkan itu, kalau ada yang bertamu atau bertamu misalnya orang tuanya, kemudian anak mengganggu atau bermain-main di sana, karena mungkin kalau menurut saya mungkin itu belum dikasih tahu dulu etika-etika dasar itu. Itu yang menyebabkan ya. Itu yang menyebabkan. Jadi kalau kita kembali lagi menjadi orang tua hebat, cerdas, dan bijaksana di era digital ini, mungkin sudah disampaikan oleh pemateri satu. Saya agak sedikit menyimpang nih ya. Maksud saya agak memperlebar jawabannya saya gitu. Jadi tidak bisa juga memang kita pungkiri bahwa era digital ini sungguh sangat memang tidak bisa kita kan ya. Tetapi perlu juga orang tua itu memahami bahwa mulai dari fase-fase, saya mulai dari fase-fase nih. Fase umur 1 tahun itu memang itu sesungguhnya tidak boleh melihat jenis apapun, entah layar HP, entah layar dan lain sebagainya. Sebenarnya itu tidak boleh. Dalam arti tidak boleh karena ini masih fase 1 tahun. Tentunya perkembangan indera semuanya sedang berkembang. Nah, kalau dari WHO itu fase 2 sampai dengan 3 atau bahkan 2 sampai 4 tahun itu boleh. Boleh melihat HP atau gadget, boleh melihat layar, tapi tidak lebih dari 1 jam.
Hanya 1 jam. Itu dari WHO. Kesepakatan dari WHO. Anak umur 2 sampai sekian tahun itu hanya boleh 1 jam. Mungkin hal ini yang membuat orang tua maupun guru PAUD itu sendiri bisa mengatur teknik atau metode dengan cara apa? Mungkin disediakan waktu, sudah diatur waktunya dari jam segini sampai segini. Karena sekali lagi tidak bisa ya, tidak bisa kita nafikan. Karena kita sebagai orang tua yang cerdas, yang mengerti tentang zaman sekarang, mungkin itu ngatur waktu. Terkait dengan pertanyaan Nica bagaimana, selalu saya bilang ajarkan etika dasar dulu, sehingga anak bisa mengetahui mana yang baik dan benar ya. Ajarkan supaya menghormati orang lain itu penting juga. Makanya tadi yang di karakter yang slide yang tadi yang saya bilang itu tentunya ada jujur, ada kemudian mandiri, kemudian ada bertanggung jawab di sana. Tapi yang terpenting etika dasar dulu, etika yang dasar dulu kita ajarkan kepada anak. Kedepannya tidak seperti tidak terjadi hal-hal seperti yang tidak kita inginkan ya, bergantung kepada umurnya. Mungkin itu saja jawaban saya, Ica. Diajarkan dulu etika dasar ya. Baiklah, terima kasih kepada Pak narasumber yang kedua, Pak Hadiatur Ridho. Bagaimana untuk audiens yang mengajukan pertanyaan, apakah bisa diterima jawaban dari Bapak narasumber? Bisa, Pak. Terima kasih atas jawabannya, Pak Ridho. Baiklah, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Hadiatur Ridho, atas waktunya telah mau menyempatkan di tengah kesibukannya sebagai penguji untuk menghadiri acara webinar kita kali ini. Kami ucapkan terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitasnya. Untuk acara selanjutnya kami akan kembalikan kepada narasumber yang utama, yaitu Bapak Khairul Huda. Kepada Bapak Khairul Huda MPD, waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak moderator, Pak narasumber kedua. Terima kasih ya sudah menyampaikan materi dan menjawab pertanyaan dari salah satu peserta mahasiswa tadi. Baiklah, untuk melanjutkan tinggal beberapa materi kita untuk sesi ini ya. Di sini saya izinkan saya melanjutkan untuk materi, tinggal beberapa slide saja. Oke. Kemudian selanjutnya ada kejujuran. Tadi kan sudah disampaikan, selain dari disiplin sekarang adalah kejujuran. Jadi sabda Rasulullah, wahai anakku, jika engkau mampu menjalani waktu pagi dan sore tanpa berdusta pada seseorang, maka lakukanlah. Ya. Artinya bahwa kejujuran itu harus ditanamkan dari sejak kecil. Harus dicoret, harus dipertahankan. Ya. Kejujuran itu harus dipertahankan, ditanamkan dari sejak kecil. Yang kemudian selanjutnya, ya, di sini penanaman pendidikan karakter di lembaga PAUD dan keluarga. Di sini kedisiplinan, tanggung jawab, peraturan. Ya, jadi disiplin itu seperti yang saya sudah sampaikan di fasilitator pendidikan keluarga, menanamkan nilai disiplin itu hendaknya harus ada komitmen melibatkan semua stakeholder atau semua bapak, ibu, anak, adik, kakak yang ada di keluarga itu harus kita libatkan dalam pendisiplinan. Terkait masalah punishment-nya, itu
kita sepakati bersama. Ya, di sini disiplin ada hukuman ya dicoret. Tapi kalau kita sudah sepakati untuk apa namanya itu kedisiplinan, kemudian tanggung jawab, peraturan ini dengan sendirinya akan membentuk siklus. Kalau sudah ditanamkan nilai disiplin, maka akan terbiasa menjadi orang yang selalu bertanggung jawab. Ketika anak selesai makan, minum, kita contohkan dulu sebagai orang tua. Kita cuci piring, cuci gelas, cuci sendok. Jadi nanti anak juga akan mengikuti itu. Dengan sendirinya, anak begitu selesai makan dan minum, merasa bertanggung jawab untuk membersihkan apa-apa yang sudah menjadi apa namanya itu alat-alatnya yang digunakan untuk makan dan minum itu akan dibersihkan kemudian ditaruh di tempatnya. Kalau itu terus berulang-ulang dilakukan, akan terus tumbuh rasa tanggung jawab itu sampai dia besar. Peraturan. Nah, peraturan itu harus disepakati bersama. Siapa yang tidak bersih kamarnya, tidak membersihkan, siapa tidak bangun untuk sholat berjamaah, siapa yang telat bangun, nanti itu akan membersihkan lingkungan, kamar mandi, jeding, semuanya. Nah, itu harus ada peraturan. Itu peraturan itu harus disepakati bersama sehingga tidak terjadi anak akan terintimidasi atau anak merasa disalahkan, dipojokkan gitu. Artinya kita sudah sepakati gitu aturannya bersama. Nah, kemudian selanjutnya penanaman pendidikan karakter di lembaga PAUD dan keluarga, disiplin, hukuman. Kalau disiplin itu mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, ya. Kalau hukuman mengatakan kepada anak bahwa anak buruk. Nah, ini seharusnya dihindari ya, hukuman verbal ya. Seperti ini dihindari. Ini kenapa saya katakan hukuman verbal? Karena ini adalah hukuman itu bukan saja melalui tindakan, bukan saja melalui pukulan ya. Bisa saja melalui perkataan itu hukuman, tapi itu harus dihindari. Untuk menanamkan disiplin anak tanpa hukuman, itu yang harus kita perhatikan. Tidak harus menanamkan disiplin dengan hukuman. Menanamkan disiplin dengan cara-cara kita. Mengajarkan anak bagaimana bertingkah laku, membuat anak mengerti kenapa tingkah lakunya salah. Tidak mengajarkan tidak mengajarkan kepada anak kemudian seharusnya dilakukan anak begitu ya. Kemudian tidak disiplin, tidak merusak rasa percaya diri anak ya. Kalau hukuman ini membuat anak kadang tidak mengerti hubungan antara hukuman dengan tingkah laku yang salah ya. Seharusnya di situ kita harus tanamkan bagaimana cara-caranya supaya tidak mengangkat rasa percaya diri anak. Ketika anak melakukan sesuatu tiba-tiba kita teriak, nggak boleh gitu ya, awas jangan. Sebisa mungkin jangan disampaikan ya, diucapkan begitu. Memberikan kesempatan anak untuk memperbaiki tingkah lakunya ya. Ketika anak bersalah, kita luruskan, kita ingatkan, berikan kesempatan, kita contohkan supaya anak tidak mengulangi kembali. Seperti kasusnya Nika tadi yang bertanya, Nica, setiap ada tamu anak itu pasti rewel, pasti kemudian segala macam yang tidak pernah dinampakkan ya. Jadi saya rasa dengan cara kita membiasakan anak sehari-hari, bukan hanya di saat kita punya tamu itu saja kita nasihati anak, tidak, tapi di hari lain tidak ada tamu harus kita ajarkan penanaman karakter itu kepada anak dan terus menerus. Kan berkali-kali saya sampaikan bahwa anak itu adalah seperti kertas putih. Jika terus menerus ya kita tuangkan kebaikan-kebaikan, maka itu akan menempel di dalam dirinya. Air terus menerus menetesi batu yang keras akan berlubang juga, begitupun juga dengan anak. Terus menerus kita berikan contoh penanaman nilai-nilai karakter yang bagus, dengan sendirinya juga akan membekas pada anak. Kemudian membuat anak bertanggung jawab atas tingkah lakunya, seperti tadi sudah saya sampaikan, memberikan contoh-contoh supaya anak itu akan tertanam rasa percaya dirinya melalui membasuh piring, kemudian membersihkan halaman, lingkungan, gitu. Dengan contoh-contoh harus dimulai dari diri kita. Anak, sholat dulu, tapi kita orang tua masih nonton TV. Jadi ketika kita menyuruh anak kita untuk melakukan sholat, untuk belajar, kita dulu nih dilihat oleh anak kita. Mama tidak tahu apa yang kamu inginkan, tolong katakan dengan baik agar mama tahu.
Nah, ketika ada sesuatu yang anak ingin sampaikan, tapi dengan cara-caranya bisa kita gunakan bahasa ini. Kadang kita tidak mengerti apa maunya anak nih, apa tiba-tiba merengek, tiba-tiba nangis gitu. Kita bisa menggunakan pendekatan-pendekatan dengan bahasa yang baik. Mama tidak tahu apa yang kamu inginkan, tolong katakan dengan baik agar mama tahu apa yang kamu inginkan gitu. Nah, bukan mengatakan ayo berhenti nangisnya, nanti mama kurung di kamar mandi, mama pusing dengar kamu menangis, kamu ingin apa sih? Nah, hindari kalimat-kalimat itu gitu ya. Jadi kalimat yang baik yang seperti ini. Nanti kita bisa share materinya supaya bisa dipelajari juga oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian selanjutnya, penanaman pendidikan karakter di lembaga PAUD dan keluarga itu adalah 4 toleransi. Toleransi itu adalah tunjukkan sikap menghargai orang lain, memberikan contoh, hati-hati berbicara, cermat memilih mainan, buku, dan musik, jawab dengan jujur, carilah komunitas yang beragam. Kemudian selanjutnya kemandirian, ciri-ciri anak mandiri, dapat melakukan aktivitasnya sendiri, dapat membuat keputusan atau pilihan, kemudian dapat bersosialisasi dengan orang lain, dapat mengontrol emosinya, dan punya empati. Ini ciri-ciri anak yang mandiri. Bisa kita amati di lingkungan kita atau di sekolah, di lembaga tempat kita mengajar. Oh, ini loh ciri anak mandiri begitu. Kemudian kemandirian, masih hal yang perlu diperhatikan dalam menanamkan kemandirian itu adalah kepercayaan, kebiasaan, komunikasi, disiplin. Jika kita ingin menanamkan kemandirian pada anak. Nah, kemudian ini anak-anak yang mandiri ini. Contohnya dia sudah bisa mengepel lantai, membersihkan ya dengan sendirinya begitu, tanpa harus diperintah. Kemudian membangun komunikasi secara intensif dengan orang tua. Jadi kita sebagai guru, kita sebagai praktisi pendidikan, sebagai mahasiswa, jadi perlu kita dalam membentuk karakter anak, dalam membentuk aspek-aspek perkembangan anak harus terjalin antara komunikasi orang tua dan guru ya. Ada laporan ke orang tua, laporan dari orang tua. Jadi laporan ke orang tua ini adalah dari guru, laporan dari orang tua ini adalah dari orang tua. Harus dibangun komunikasi yang intensif sehingga anak akan terbentuk dengan baik. Nah, kapan terakhir kali orang tua dengarkan anak? Ya, kapan terakhir kali orang tua dengarkan anak? Nah, ini pelatih mengajak ya. Jadi ini ada video sebenarnya ya. Ini ada video, tapi nanti mungkin kita bisa carikan. Nah, yang terakhir untuk saat letih dan hampir menyerah, keluarga adalah tempat kembali paling menenangkan. Salam hangat untuk keluarga Anda di rumah. Ya, itu saja Pak Moderator materi kita pada siang menjelang sore ini. Jika ada pertanyaan-pertanyaan, saya bisa tanggapi pertanyaan. Jikapun tidak ada, silahkan saya serahkan ke moderator. Baik, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Khairul Huda MPD. Oke, sebelum kita lanjut ke sesi pertanyaan yang selanjutnya, saya kembali memberitahukan kepada para peserta atau para audiens, silahkan untuk menulis namanya di kolom chat ya, supaya nanti bisa ditulis ya yang sertifikat gitu. Yang baiklah tadi ada silakan yang mau angkat tangan langsung saja diajukan pertanyaannya. Silakan yang angkat bisa diajukan langsung pertanyaannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang angkat tangan? Ya, silakan yang angkat tangan. Jangan bisa dilihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama Hudiatun Aini, semester 2 PG PAUD.
Di sini saya akan memberikan gimana cara memberikan bagaimana cara memberikan pengertian kepada murid kita yang disabilitas. Soalnya anak sudah Pak? Suaranya nggak jelas, kebiatan. Pertanyaan yang soalnya putus-putus tadi. Iya. Bagaimana cara memberikan pengertian kepada murid kita yang disabilitas? Soalnya saya mempunyai murid yang dia disabilitas, Pak. Nggak bisa ditinggal barang selangkah pun. Kemana-mana mau digendong, kemana-mana harus dia ikut nempel gitu. Oke, baik Pak, terima kasih. Itu saja pertanyaannya. Ya. Apakah itu saja pertanyaannya dari yang tadi? Iya. Baiklah, karena pertanyaannya cuma itu saja, kami lanjutkan kepada yang mau bertanya selanjutnya. Silahkan bisa dipertanyakan. Silahkan disebut nama, kelas, prodinya yang ingin bertanya selanjutnya. Ya, mohon maaf Pak, saya ingin bertanya atas nama Rini Hurnawati, semester 6 PG PAUD. Yang saya tanyakan kepada Bapak Hairul Huda, bagaimana cara mengatasi, sempat kemarin ada wali murid mengeluh, tapi walinya itu neneknya. Terus dia mengeluh kepada kita, disampaikan begini, Bu, bagaimana cara kita mengatasi cucu saya di rumah untuk tidak terlalu pegang gadget sampai HP-nya mati, terus sampai satu hari itu 2 GB kuotanya habis gitu, karena dia kecanduan nonton YouTube orang dewasa. Cuma itu Pak, sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya dari para audiens atau dari para mahasiswa. Kemudian kami hanya membuka sesi pertanyaan. Sesi yang terakhir ini, kemudian akan saya serahkan kembali ke Pak Khairul Huda selaku narasumber. Tetapi sebelum saya serahkan kembali ke Pak Khairul Huda, saya ingatkan kembali untuk menulis namanya di kolom chat yang belum menulis namanya ya. Oke, baiklah, kepada Pak Khairul Huda. Ya, terima kasih Pak Moderator, Pak Iwan LPD. Baiklah, untuk pertanyaan pertama itu bagaimana cara untuk mengatasi yang disabilitas ya, atau difabel ya. Jadi anak yang difabel itu kita tahu dulu nih dia difabel atau disabilitas apanya dulu nih, gangguan fisiknya kah, geraknya, motornya, sarafnya, ototnya atau apanya gitu ya.
Sementara kita harus pahami di disabilitas itu adalah ketidakmampuan seorang anak untuk melakukan satu aktivitas bergantung kepada orang tuanya. Mungkin karena mentalnya begitu ya, terganggu begitu ya. Jadi seberapa persen ketergantungan anak itu kita lihat dulu sebagai guru berapa persen. Kalau masih bisa diatasi, maka kita harus tetap intens menjalin komunikasi dengan orang tua. Umpamanya anak ini keterbatasan mental, umpamanya ya, karena menerima lingkungan barunya, begitulah kita katakan. Gitu. Jadi kita sebagai guru dan orang tua itu mencoba untuk memberikan pembiasaan kira-kira apa yang membuat anak betah, ya, apa kesukaannya, apa aktivitas yang sering dilakukan di rumah, media apa yang disenangi, bila perlu bawa media yang di rumah itu. Kalau itu memang membuat anak itu nyaman. Kalau anak disabilitas terkait masalah motorik umpamanya atau fisik begitu ya. Jadi harus didampingi. Memang harus ada orang yang expert di bidangnya begitu ya, yang bisa menangani untuk kita melakukan kerjasama. Pak, bisa nggak? Oh bisa, kita juga bisa kita tangani. Tapi dengan cara kita harus melakukan juga mengikuti pelatihan-pelatihan, mengikuti kegiatan-kegiatan bagaimana cara menangani anak yang memang keterlambatan umpamanya dalam fisik motorik, keterlambatan anak di dalam gerak motoriknya gitu ya, atau keterlambatan mental anak. Nah, itu bisa kita pelajari lebih mendalam dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seminar, workshop, atau juga bisa berkonsultasi dengan yang ahli dalam bidangnya begitu. Nah, kita terus berkomunikasi dengan orang tua apa yang anak ini senangi, baik itu media, permainan, apa yang disukai. Nah, sedikit demi sedikit kita tanamkan rasa kepercayaan diri, ketergantungan tadi itu dengan cara kita bekerja sama dengan orang tuanya. Memang tidak 100% anak itu akan cepat tertanam rasa percaya diri karena sudah bergantung sama orang tua dari sejak kecil. Tapi dengan sendiri kita tanamkan itu dengan orang tua, menjalin komunikasi dengan baik, insya Allah bisa. Intinya dia butuh rasa nyaman di lingkungan barunya gitu ya. Rasa nyamannya itu seperti yang ada mungkin di rumahnya, mainannya, lingkungannya itu bisa kita bentuk di sekolah, di lembaga juga dengan mengadopsi apa yang ada di rumahnya atau dengan meng-copy paste apa yang ia senangi di rumahnya, kita bawa ke sekolah begitu. Itu cara yang pertama. Caranya yang kedua itu kita coba ada terapi ya. Terapi itu kita lakukan, mungkin gangguannya apa dulu nih? Ketidakmampuan anak dan mungkin sarafnya yang terganggu begitu. Kita bisa mendatangkan dokter yang ahli saraf. Mentalnya yang terganggu, kita bisa mendatangkan psikologis yang ahli dalam bidang ketergangguan tadi mentalnya begitu ya. Kita bisa berkonsultasi begitu. Psikomotoriknya juga bisa, karena anak yang disable itu anak yang luar dari anak yang normal pada umumnya. Dia membutuhkan penanganan khusus ya, penanganan khusus, perhatian khusus, pendidikan khusus, tidak bisa dicampur dengan anak-anak yang normal. Itu yang perlu kita ketahui, tidak bisa dicampur ya. Andainya pun nanti sekian persen disable yang difabel yang dihadapi, kalau hanya sekian sedikit lah, 20% bisa bergabung. Tapi kalau sudah banyak begitu ya, harus ada penanganan khusus. Pertanyaan kedua selanjutnya, pertanyaan dari Rini Hurnawati adalah apa tadi Pak Moderator? Itu anak yang kecanduan ya, anak yang kecanduan. Iya Pak. Sampai habis kata orang tuanya, kakaknya, neneknya gitu ya. Ya, seperti yang saya sudah bahasakan bahwa itulah karena kelengahan kita sebagai orang tua. Terlalu membiarkan, mungkin karena membiarkan kita tidak mau diganggu, atau karena terlalu sayang, atau apalah namanya ya, alasan-alasan apa, tapi kita tidak sadar bahwa sesungguhnya dengan pembiaran seperti itu akan mengakibatkan
keterlambatan dalam perkembangan seluruh aspek perkembangan anak. Ya, caranya seperti apa? Seperti yang saya sudah sampaikan. Ya, pilih opsi-opsi yang baik yang memberikan anak itu kesenangan. Cara ajak jalan-jalan, keluar, aktivitas fisik lah begitu ya. Nah, itu salah satu contohnya, cara-caranya. Kemudian apa kesenangannya supaya bagaimana kita mengalihkan perhatian tadi. Ya. Dengan cara ajak anak bermain sosial, pergi ke tetangganya, dampingi dia, pergi ke pantai lah sekali waktu, pergi ke sawah, pergi ke sungai begitu ya. Atau mungkin bisa juga kita ajak naik odong-odong gitu ya, di tempatnya di Teko itu kan banyak odong-odong ya, sekali aja naik odong-odong ya untuk mengalihkan perhatiannya. Dengan cara-cara seperti itu saya rasa banyak cara orang tua. Saya yakin, hanya saja kita sebagai orang tua kadang nggak mau ambil pusing, nggak mau repot, gitu ya. Sehingga kita membiarkan saja anak apa yang dilakukan itu kita tidak hiraukan, gitu. Kayak bahasa orang Jakarta, udah, lulu gua lah, lepas aja dah, gitu ya. Nah, jadi banyak cara-caranya. Baik Pak Ikhwan, berhubung karena waktu kita sudah memasuki asar sholat ya, mungkin itu yang saya bisa sampaikan. Jikapun nanti ada pertanyaan-pertanyaannya bisa juga kita sambung nanti di lain waktu ya, atau bisa melalui chat WA dan lain sebagainya. Terima kasih. Oke, baiklah, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak narasumber kita yang pertama, yaitu Bapak Khairul Huda MPD. Kemudian untuk sesi tanya jawab yang terakhir ini kita cukupkan hanya 2 pertanyaan mengingat waktu sudah memasuki waktu asar. Kemudian tadi kita telah banyak sekali mendengarkan pemaparan materi-materi mengenai tema kita pada siang hari ini, yaitu menjadi orang tua yang hebat, cerdas, dan bijaksana di era digital, yang tentunya sangat-sangat dekat dengan kondisi kita di sehari-harinya begitu ya. Ya, marilah kita tutup. Iya, baiklah, karena waktu kita sudah mencukupi, saya kira webinar kita kali ini kita cukupkan sampai di sini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang telah menghadiri acara webinar ini ya. Untuk sertifikatnya mungkin nanti dikirimkan ya lewat link. Ya, untuk sertifikatnya nanti akan diumumkan link Google Drive. Ya. Baiklah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada para audiens atau kepada para mahasiswa maupun para bapak ibu dosen yang telah hadir. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Hafizin. Pak udah atas ilmunya. Siap. Karena webinar kali ini saya tutup dengan ucapan alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekian dan terima kasih. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu untuk tema-tema selanjutnya ya dengan narasumber yang berbeda nanti insyaallah. Siap Pak. Dari dosen-dosen yang sesuai dengan bidangnya. Oke, baik, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.